Selamat panggilan, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana kabarnya? Dengan tetap bersukacita dan bersyukur, walaupun di tengah-tengah situasi saat ini, kita masih diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya, dengan sukacita, mari kita membangun ibadah keluarga mengawali bulan November ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadatan. Kita berdoa. Ibadah keluarga yang akan kami lakukan pada saat ini, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 66 pada baitnya yang pertama. Bersama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur. Sebab bukan hanya dalam kehidupan ini Tuhan hadir, terlebih dalam ruang hati kami masing-masing Tuhan hadir, berkarya, menuntun dan membimbing kami. Kami juga mohon ampun jikalau di dalam Engkau berkarya atas hidup kami, seringkali kami tidak mengindahkan akan kehendak Tuhan. Berkenan Engkau mengampuni kami, ya Allah. Seraya saat ini kami senantiasa membuka diri untuk terus belajar mengikut kehendak Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Oleh karenanya mampukanlah kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman-Mu, tetapi segenap kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus Sang Kristus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur, pasal 128, ayatnya yang pertama sampai yang keenam, yang demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu,
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca dan memelihara sabda Tuhan dari hari ke hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya sebelum ditemukan vaksin atau obat, satu-satunya cara agar kita terhindar dari virus corona maupun untuk memutus rantai penyebaran penularan virus corona ini adalah dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan di waktu-waktu ini. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun, dan tak lupa memakai masker. Dalam hal ini, Bapak Ibu, kita dapat merasakan bersama jikalau dalam kondisi, dalam situasi, dalam keadaan yang kita harapkan sebenarnya telah diberi oleh Tuhan sebuah petunjuk, sebuah cara untuk sampai pada harapan itu. Seperti tadi saya mengatakan bahwa agar kita terhindar dari virus corona, satu-satunya cara kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan itu juga menerangkan apapun yang kita harapkan, situasi yang kita inginkan terjadi, sebenarnya setiap kita telah diberi cara, diberi petunjuk oleh Tuhan untuk mendapatkannya, untuk sampai pada harapan kita tersebut. Baik, tentunya melalui berbagai kajian, berbagai penelitian dari para ilmuwan maupun dari pengalaman-pengalaman kehidupan seseorang yang telah dijalani, dan hal itu pula yang harus kita jalani untuk kita sampai pada harapan kita itu. Jemaat terkasih, sebagaimana pemazmur juga memberikan petunjuk, memberikan sebuah kunci. Jikalau hubungan kita dengan Tuhan, dalam arti ketaatan kita kepada Tuhan, bisa mendatangkan berkat. Hubungan kita kepada Tuhan, hubungan yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, mampu mendatangkan berkat. Pemazmur menegaskannya di ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hubungan antara kita dengan Tuhan melalui sikap takut akan Dia menjadi kunci, menjadi petunjuk, menjadi unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Mengapa demikian? Jemaat terkasih, sebab tanpa rasa takut akan Tuhan, seseorang kemudian memiliki kecenderungan untuk berpikir, berbicara, bertindak menurut kehendaknya sendiri-sendiri.
Sekali lagi, makna takut akan Tuhan dalam bacaan kita bukan dalam artian takut akan hukuman yang bisa diberikan, melainkan takut akan Tuhan di sini dipandang sebagai wujud kepatuhan kita kepada Tuhan, yang kemudian melahirkan sikap hormat, sikap welas asih, rasa cinta, rasa tunduk, rasa taat kepada Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, tunduk, hormat, patuh kepada Tuhan, dijelaskan dari ayat 2 sampai ayat 6. Disitulah berkat-berkat akan dicurahkan. Disitulah keluarga-keluarga akan menemukan, merasakan kebahagiaan, damai sejahtera, hidup yang berkecukupan. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak ingin merasakan hidup yang terberkati? Tentunya tidak ada. Setiap pribadi, saya dan panjenengan yang ada di rumah, setiap keluarga, kehidupannya ingin diberkati oleh Tuhan, ingin melimpah dengan berkat, dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan, dengan kecukupan. Dan rupanya kebahagiaan, kecukupan, kesejahteraan itu tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan kita, tidak ditentukan oleh bentuk-bentuk usaha kita, tidak ditentukan dari banyak atau sedikit yang kita punya. Tetapi sekali lagi, dari kitab Mazmur ini kita dapat melihat bahwa kesejahteraan, kecukupan, berkat kita peroleh dari kualitas hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kualitas kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, bergantung pada sejauh mana kita, saya dan panjenengan menghidupi firman dan kehendaknya. Jemaat terkasih, ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, Gusti paring dalan kanggo uwong sing gelem dalan. Mazmur 128 ini menjadi cara, petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan supaya setiap anak-anaknya merasakan berkat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karenanya, mari kita wujudkan kepatuhan kita, ketaatan kita melalui sikap takut akan Tuhan. Gusti tansah berkahi. Amin. Mari kita bersama naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 356 pada baitnya yang kedua. Seraya kita menyisihkan persembahan dalam ibadah keluarga ini. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 356 pada baitnya yang kedua.
Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, berterima kasih untuk saat ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami masih penuh dengan kesehatan, dengan kekuatan untuk menjalani hari ini. Dan kami percaya dalam kehidupan yang akan Engkau berikan dalam diri kami, Engkau pun akan terus membimbing, memberkati, menuntun hidup kami. Berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menggugah dan mengingatkan kami. Mampukan kami untuk memperhatikan diri kami. Mampukan kami untuk terus membangun relasi yang dekat, erat, dan senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhan. Mampukanlah kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh kami melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami menyadari bahwa Engkau lebih dulu mengasihi kami, karena Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan biarlah keberadaan kami yang mau hidup di dalam kehendak dan firman-Mu menjadi ucapan syukur kami, sebagaimana kami telah dikasihi oleh Tuhan. Kami serahkan segala hidup kami dalam kendali, pertolongan, dan bimbingan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keberadaan kami secara pribadi, juga bersama dengan keluarga kami yang lain. Berkenan Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Demikian juga di setiap pergumulan batin, pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami dengan terang kuasa-Mu, sehingga kami mampu melalui segala pergumulan hidup dengan terus memandang kebaikan Tuhan dan melakukan apa yang jadi perkenan-Mu. Kami serahkan kehidupan bersama kami, persekutuan kami sebagai umat milik Tuhan di Jemaat Magetan, satu persatu, keluarga demi keluarga, di setiap pelayanan yang boleh kami ikuti. Tuhan berkati, sehingga kami boleh terus semakin setia, terlibat dalam setiap pelayanan untuk memasyurkan nama Tuhan. Demikian juga di setiap kegiatan bergereja, kegiatan berpelayanan, persekutuan, Engkau sempurnakan ya Tuhan, sehingga setiap kami sungguh melakukannya di dalam kendali dan hikmat Tuhan semata. Kami serahkan persembahan kami ini, berkenan kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami serahkan bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Curahkanlah kuasa, hikmat, dan pertolongan-Mu bagi segenap para pemimpin bangsa negeri kami, bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Di setiap tindakan, kebijakan, usaha yang dilakukan dari para pemimpin bangsa negeri kami hingga para tim medis, para tim riset, bahkan seluruh penduduk Indonesia, berkenan Engkau berkati, sehingga melalui segala usaha kebijakan boleh menemukan terang, sehingga kami dapat berpulih dari situasi saat ini. Kami serahkan ya Tuhan secara khusus bangsa dan negeri kami dalam naungan kasih-Mu. Dan bersama kami bersyukur jikalau dari awal hingga penghujung ibadah pada saat ini Engkau beserta kami.
Dan berkenan kiranya di setiap aktivitas yang akan kami lanjutkan di hari ini, Tuhan pun memimpin kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami haturkan seraya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 pada baitnya yang keempat. Mari kita bersama memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sejati serta kuasa Roh Kudus menuntun memberkati jemaat sekalian dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat malam dan Gusti tansah berkahi.